Pertemuan pertama Evelyn dan Raka di restoran milik keluarga Bratajaya berlangsung dalam suasana yang cukup formal. Restoran itu memiliki lantai marmer mengilap, pencahayaan remang-remang yang hangat, serta aroma masakan khas Eropa yang menggoda. Sebuah ruang privat di lantai 2 sudah dipesan khusus oleh Roy Bratajaya untuk menjaga privasi keduanya. Evelyn turun dari mobil mewahnya dengan langkah cepat. Rambut hitam panjangnya dikuncir tinggi, menonjolkan leher jenjangnya yang halus. Ia mengenakan kacamata hitam dan masker bukan hanya untuk gaya, tapi juga untuk menyembunyikan identitasnya dari para fans yang mungkin mengenali artis papan atas itu dimanapun ia berada. Evelyn tahu, gosip tentang dirinya bisa meledak hanya dengan satu foto yang beredar. Tanpa menoleh ke kanan-kiri, ia berjalan menuju pintu masuk restoran dan langsung diarahkan ke ruang privat. Di dalam, Raka sudah lebih dulu tiba. Pria itu duduk tegap di kursinya. Kemeja putih sederhana namun rapi menempel di tubuhnya yang atletis. Dari sorot matanya yang tajam, terlihat bahwa ia tidak sekadar menunggu dengan santai, melainkan mencoba menilai situasi. Saat pintu terbuka dan Evelyn masuk, Raka spontan menoleh. Dari cara jalan Evelyn, dari postur tubuhnya yang tinggi dan proporsional, dari gaya busana yang jelas fashionable. Ada aura bintang yang sulit ditutupi. Namun wajah Evelyn masih tertutup rapat oleh kacamata dan masker. Raka bangkit dari kursinya, sekadar menunjukkan sopan santun. Evelyn lalu duduk di seberangnya tanpa banyak bicara, hanya sedikit menunduk. "Jadi, ini Evelyn Marvin," gumam Raka dalam hati, masih penuh rasa ingin tahu. Beberapa detik terasa canggung, sampai akhirnya Evelyn melepas kacamatanya perlahan. Gerakannya sederhana, namun seakan sengaja dibiarkan dramatis. Lalu, dengan napas pendek, ia menurunkan masker yang menutupi wajahnya. Raka tertegun. Di hadapannya kini, terlihat sosok perempuan dengan paras yang begitu cantik, bahkan melampaui semua ekspektasinya. Kulitnya mulus, matanya bening, bibirnya tipis namun tegas. Bukan sekadar cantik ala artis di layar kaca, tapi cantik yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. "Astaga, aku belum pernah bertemu wanita secantik ini," batinnya kaget. Evelyn yang menyadari tatapan Raka, hanya tersenyum tipis. Senyum yang sopan, bukan genit, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan terasa berubah. Ia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Entah itu kisah indah, atau perang dingin panjang akibat perjodohan yang mereka berdua tidak sepenuhnya kehendaki. Evelyn menegakkan punggungnya. Tangannya merapikan poni yang sedikit jatuh di dahi. Ia sudah terbiasa dengan tatapan terpesona orang-orang terhadap dirinya. Tapi kali ini berbeda. Tatapan Raka terasa lebih dalam, seolah berusaha membaca jiwanya, bukan sekadar wajah cantiknya. "Maaf sudah membuat Anda menunggu," ucap Evelyn. Suaranya tenang, sedikit rendah. Seorang perempuan yang tahu bagaimana menjaga wibawa. Raka yang sedari tadi menahan diri, segera mengangguk singkat. "Tidak masalah. Aku juga baru sampai beberapa menit lalu." Nada bicaranya datar, formal, seakan pertemuan ini hanya sebuah pertemuan bisnis biasa. Pelayan datang membawa menu tapi tatapannya seakan mengenal Evelyn. Lalu pergi setelah keduanya mengangguk tanda tak ingin diganggu. Apalagi, Raka mengisyaratkan dengan tangannya agar pelayan itu tak mencampuri urusan mereka. Suasana sejenak hening. Evelyn membuka pembicaraan. "Ayahmu sudah lama membicarakan soal ini. Aku yakin begitu juga dengan keluargaku. Sepertinya mereka terlalu bersemangat, ya?" Ia tersenyum samar, mencoba mencairkan suasana. Raka menatapnya sekilas, lalu menunduk seolah memeriksa menu. Padahal pikirannya masih dipenuhi wajah cantik Evelyn yang nyaris sempurna. "Ya, begitulah orang tua," jawabnya singkat, masih menjaga ekspresi. "Mereka selalu punya rencana sendiri." Evelyn mengangkat alis, memperhatikan sikap Raka yang dingin. Ia tahu pria di depannya sedang menahan sesuatu. "Kau tidak suka dengan rencana itu?" tanyanya pelan, nadanya lebih ke arah menguji. Raka meletakkan menunya, lalu menatap Evelyn dengan serius. Tatapannya tajam, tapi bukan karena marah, melainkan berusaha mengalihkan diri dari rasa kagum yang masih mengganggunya. Bukan soal suka atau tidak,
Aku hanya realistis. Pernikahan bukan sesuatu yang mudah, apalagi perjodohan. Evelyn menghela napas kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku setuju. Rasanya agak konyol dipertemukan dengan orang yang sama. Sekali asing hanya karena keputusan orang tua. Ia menatap Raka lurus-lurus. Tapi kita ada di sini sekarang. Jadi, mungkin sebaiknya kita saling mengenal lebih dulu, kan? Raka hampir tersenyum mendengar keberanian Evelyn. Tapi ia cepat-cepat menahan diri, kembali mengatur ekspresi agar tetap tenang. Kau benar, setidaknya kita bisa mulai dengan percakapan normal, bukan negosiasi keluarga. Evelyn mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya berbinar. Jadi, Pak Raka Bratajaya, apa yang biasanya kau lakukan selain bekerja di perusahaan keluargamu? Raka sedikit terkejut, tidak menyangka Evelyn langsung menyerangnya dengan pertanyaan personal. Ia menegakkan bahunya, mencoba menjaga wibawa. Aku sibuk dengan bisnis, tapi kadang saat luang, aku berolahraga atau membaca. Tidak banyak yang menarik. Terlihat serius sekali hidupmu, Pak Raka? Ujar Evelyn sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, mungkin aku bisa jeti sisi menariknya. Kali ini, Raka tak bisa menahan bibirnya yang terangkat sedikit. Senyum yang hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat Evelyn tahu bahwa lelaki dingin di depannya sebenarnya mulai goyah. Raka duduk sedikit bersandar, pandangannya jatuh pada gelas air mineral di depannya. Sesaat wajah Evelyn menghilang, tergantikan oleh sosok Caca. Senyumnya, sorot matanya yang cerdas, cara bicaranya yang selalu penuh argumen logis. Gadis itu pernah menjadi dunianya, hingga takdir merenggutnya dalam sekejap lewat kecelakaan. Apa aku benar-benar bisa melupakanmu, Cah? Pikirnya pelan. 5 tahun sudah berlalu, tapi bayanganmu masih ada di setiap langkahku. Aku sering membandingkan orang lain denganmu. Gadis di depanku ini, Evelyn, dia memang sangat cantik, tapi entah mengapa hatiku bertanya, apakah dia bisa membuatku kagum dengan cara berpikirnya, seperti kamu dulu? Raka menarik napas, menegakkan duduknya, lalu menatap Evelyn dengan pandangan dalam yang tenang. Boleh aku bertanya sesuatu? Katanya lembut. Evelyn yang sedang membuka penutup minumannya menoleh. Tentu saja, silakan. Kamu seorang artis, aku sering lihat sekilas berita tentangmu. Nada suara Raka tenang, tapi matanya menusuk. Aku jadi penasaran. Bagaimana dengan pendidikanmu? Apa kau sempat menempuh kuliah? Atau karirmu terlalu menyita waktu? Evelyn sempat terdiam. Pertanyaan itu baginya cukup tajam. Seolah Raka meremehkan statusnya sebagai artis. Namun ia memilih tetap tersenyum, walau sedikit getir. Aku masih kuliah, jawabnya dengan jujur. Aku menempuh S1 di jurusan seni drama dan teater. Tapi memang, belum selesai. Kesibukan syuting membuatku harus menunda beberapa mata kuliah. Raka mengangguk singkat, ekspresinya sulit ditebak. Di dalam hati, ia bergulat dengan perasaannya. Beda sekali dengan Caca. Dia bahkan sempat kuliah di 2 kampus berbeda demi ilmunya. Evelyn, dia masih berjuang dengan waktunya. Apa ini cukup untuk membuatku kagum? Namun saat tatapannya kembali ke Evelyn, kulit mulusnya, sorot matanya yang tulus meski terlihat sedikit lelah. Cara bicaranya yang tenang, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin, kali ini ia tidak bisa hanya menilai dari cerdas atau tidak. Karena ada hal lain yang perlahan membuat dadanya bergetar.